Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas nih salah satu koin DeFi yang mungkin terkenal banget dan harusnya teman-teman semua udah nggak asing lagi ya, yaitu Uniswap teman-teman, atau dengan tikernya yaitu UNI teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan ngebahas nih mulai dari price action dan technical analysis dari koin Uniswap ini, dan juga dari tokenomics dan juga fundamental dari koin Uniswap ini juga teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dapat outlook yang lumayan jelas ya seputar koin Uni ini. Dan sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. Not financial advice teman-teman. Dan juga bukan mengajak teman-teman semua atau memberi sarana promosi untuk koin apapun, nggak ada teman-teman. Jadi ini bukan ajakan jual beli, bukan juga sarana promosi teman-teman ya. So, saya mengajak teman-teman semua untuk do your own research teman-teman, lakukan riset mandiri dan pastikan ketika teman-teman semua hendak bertransaksi, maka pastikan resikonya sudah dijaga teman-teman atau sudah di set untuk resikonya, sehingga apabila memang teman-teman harus menerima resikonya, maka teman-teman siap untuk menerimanya. Dan apabila teman-teman mendapatkan potensial profitnya, congrats buat teman-teman yang memang berhasil untuk mengeksekusi dan mendapatkan profit dari hasil transaksi teman-teman. Dan oke, di sini gak usah lama-lama lagi, kita akan bahas seputar Uni ini teman-teman, atau koin Uni ini. Dan di sini kita sebelumnya akan mampir dulu ke coin market cap kali teman-teman ya. Nah, di coin market cap kalian bisa lihat per video ini saya record untuk Uniswap ini berada di urutan ke-23 ya dari coin market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan menandakan bahwa Uniswap ini masih masuk ke top 50 bahkan ya koin kripto yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman baca-baca nih, jadi udah banyak ya tentu artikel-artikel yang memposting data-data atau berita-berita atau informasi seperti ini, teman-teman bisa baca. Di mana di sini teman-teman bisa tahu nih Uniswap itu apa, sejarahnya seperti apa, cara kerjanya kayak gimana, kemudian keunggulan-keunggulannya itu apa, teman-teman bisa baca-baca di sini teman-teman. Dan karena saya juga bukan promosi ya, jadi teman-teman bisa baca-baca di artikel lain, dan yang penting tentu artikelnya, informasi di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan teman-teman atau kredibel. Dan juga kalau teman-teman tahu nih, untuk Uniswap ini juga baru-baru aja meluncurkan ya Unichain, yang mana merupakan jaringan layer 2 terbaru untuk transaksi koin kripto, dan harapannya punya skalabilitas yang cukup baik. Jadi teman-teman bisa baca-baca nih untuk produknya. Dan oke, kita akan coba langsung aja mulai dari price action ya mungkin ya. Tadi kita udah coba lihat-lihat untuk newsnya sedikit seputar Uniswap yang hendak menerbitkan atau meluncurkan yang namanya Unichain dan sebagainya. So, dari kacamata technical analysis, gimana nih untuk Uniswap sendiri? Nah, kita akan coba lihat nih dari kacamata technical analysisnya teman-teman. Jadi untuk Uniswap ini, awal-awal dia ini berada di bawah sini ya ketika listing ya teman-teman. Jadi ketika dia listing, and then dalam beberapa waktu dia kemudian pump nih teman-teman, terbang ke all time high-nya, yaitu di angka 45-an dolar lah teman-teman, sekitar segitu. Dan setelah itu Uniswap terkoreksi cukup signifikan, dan per video ini saya record untuk harganya berada di sekitaran 7 dolaran teman-teman. Nah, seperti biasa juga saya udah menandai teman-teman untuk area-area yang mungkin bisa kalian pantau apabila hendak melakukan analisa mandiri ya, atau bisa juga kalian pertimbangkan sebagai area-area penting, di mana kalian bisa lihat nih untuk pergerakan dari Uniswap ini sendiri. Sebenarnya teman-teman, meskipun sekarang sedang terlihat melakukan gerakan yang naik ya teman-teman ya, nah kurang lebih seperti itu, namun sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwasannya Uniswap ini belum berhasil ya untuk breakout dari supply area yang di sini. Dan juga untuk Uniswap ini sebelumnya terus membentuk yang namanya lower low teman-teman. Kalian bisa lihat dari sini dia membentuk lower low, and then lower high, and then lower low, dan possible dia membentuk lower high kembali teman-teman ya di sini. Dan kalian juga bisa lihat bahwasannya ketika di sini Uniswap ini gagal untuk breakout dari supply area yang ada di sini, dan juga menyentuh nih untuk trendline-nya di sini, dan kembali lagi di sini trendline menjadi penghalang Uniswap untuk testing ke supply area yang ada di sini. Jadi bahkan ketika di sini belum sempat testing, sudah terrejeksi kembali teman-teman. Dan sampai kita sekarang berada di pergerakan yang selanjutnya,
So ada potensi untuk Uniswap ini bisa testing lagi ke supply area terdekat, yaitu di sini, sekaligus testing nih ke trend line-nya teman-teman. Namun kita belum tahu nih apakah Uniswap akan berhasil nih breakout untuk trend line-nya sehingga bisa membawa pergerakan yang positif ke Uniswap ini, atau justru akan mengulangi nih kegagalan breakout dari trend line ini sehingga akan menyebabkan Uniswap kembali membentuk yang namanya lower low teman-teman. Nah, jadi itu beberapa kemungkinan ya yang mungkin terjadi di Uniswap ini. Dimana apabila Uniswap ini gagal breakout dari trendline dan juga resistance ya di sini, maka ada potensi untuk Uniswap ini perlahan akan mengunjungi demand areanya yang ada di bawah untuk mencari pembeli-pembeli lagi nih yang memang tertarik untuk membeli Uniswap ini. Karena memang kalian bisa lihat kalau kita bandingkan ya, tekanan sellernya ini cukup mendominasi dibandingkan oleh tekanan dari buyersnya teman-teman. Namun apabila memang Uniswap ini berhasil breakout nih dari supply area di sini atau resistance di sini, dan mungkin ya membentuk pergerakan seperti ini teman-teman, jadi dia naik and then dia testing dulu ke demand areanya ya, yang tadinya sebelumnya adalah resistance dan berubah nih udah menjadi support karena sudah di breakout, and then dia baru perlahan mengejar pergerakan bullishnya dan akan mencoba testing nih di supply area di atasnya lagi teman-teman. Dan mungkin kayak gitu secara technical analysis teman-teman pergerakannya untuk Uniswap. Dan kemungkinan ya, apabila menurut saya sendiri tentu bukan saran keuangan dan not financial advice, namun kalau menurut saya sendiri ada potensi untuk Uniswap ini kecenderungan besar ya teman-teman untuk kembali mengalami tekanan jual teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat yang sebelum-sebelumnya ini terjadi hal serupa, dan juga kalian bisa lihat bahwasannya RSI-nya juga sudah berada dalam posisi yang overbought teman-teman. So ada potensi Uniswap ini melanjutkan kenaikannya dalam jangka waktu dekat, namun harus terrejeksi apabila sudah testing di supply areanya dan juga trendline-nya. Kemungkinan besar seperti itu. Namun bukan berarti nggak ada kemungkinan nih untuk dia breakout. Tentu masih ada teman-teman, ini market nggak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa. Namun harapannya buat teman-teman yang memang hendak transaksi itu bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang ada dengan meminimalisir resiko teman-teman semuanya. Dan oke, kita udah bahas nih seputar technical analysis-nya. Dan sekarang mungkin kita akan coba nih untuk mampir ke data-data fundamental seputar Uniswap ini. Nah, yang pertama ada dari DeFi lama. Kalian bisa lihat teman-teman, dari DeFi lama, Uniswap ini tercatat memiliki TVL atau Total Value Lock sebesar kurang lebih di angka 5 billion of dollar teman-teman. Itu gede banget untuk TVL-nya, dan wajar ya, Uniswap ini memang produknya sering banget dipakai, apalagi buat teman-teman yang deep dive ke Web3 pasti udah gak asing banget sama Uniswap ini. So 5 billion bukan angka yang kecil teman-teman. Dan kalau kita intip lagi nih di chainbroker.io, untuk Uniswap ini sendiri tentu di-back oleh banyak banget venture capital ya. Misalkan seperti Polychain Capital dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri untuk venture capital yang nge-back dari Uniswap ini, dan mereka rata-rata udah profit cukup signifikan ya dari Uniswap ini sendiri. Dan yang menarik lagi teman-teman dari Uniswap ini, dan saya juga suka, yaitu adalah unlock ya teman-teman. Kalian bisa lihat bahwasannya Uniswap ini sudah 100% unlock teman-teman. Jadi nggak akan ada lagi token-token yang bisa dikeluarkan di pasar sehingga mengakibatkan harganya itu terkoreksi karena adanya supply tambahan baru yang muncul di pasar teman-teman. Jadi secara unlock ini Uniswap menarik teman-teman, karena memang dia sudah 100% unlock sehingga hampir tidak mungkin ya ada isu-isu negatif terkait tokenomics ya, karena memang sudah keluar semua teman-teman untuk token di pasarannya. Dan apabila teman-teman mau membeli tokennya, itu teman-teman akan membeli dari pihak lain gitu teman-teman maksudnya. Jadi nggak ada token yang akan tiba-tiba keluar lagi dari vesting ke pasar gitu teman-teman. Jadi memang tokennya sudah beredar semuanya dan sudah ada di market semuanya, sehingga hal tersebut akan meminimalisir fear dari para investor seputar Uni ini bahwa ada potensi tokennya dikeluarkan lagi di pasar gitu teman-teman. Karena memang sudah di-unlock semua dan sudah terbuka semua 100% untuk unlock progress ya teman-teman. Dan mungkin segitu dulu untuk video yang bisa saya deliver ke teman-teman seputar Uni ini. Dan ini koneksi wifi saya lagi agak jelek teman-teman, sorry banget. Jadi di sini kayak tulisannya offline.
Dan mungkin segitu dulu untuk video yang bisa saya berikan atau saya deliver ke teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.